Pada saat itu, Hani berada 50 km jauhnya dan dalam perjalanan kembali ke lembah luar. Suara bingung Silvermoon bertanya dari benaknya, "Tuan, Anda benar-benar pergi?" "Keduanya jelas menyembunyikan sesuatu darimu. Ada yang aneh dengan kerangka itu." Hani menjawab, "Tentu saja aku tahu itu. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan harta lainnya. Meskipun saya tergoda, saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikan, buah pembakar roh. Dan masih ada harta lain di lembah. Karena kita sudah tertinggal terlalu jauh di belakang sekte roh hantu, aku tidak bisa ditarik ke dalam skema Marquis Nanlong dan Lu Ying. Jadi ternyata benar-benar tidak ada harta karun lain di lembah Devil Fall yang memiliki nilai lebih bagi guru selain buah pembakar roh. Namun, mengapa guru mengambil jubah ulat sutra? Saya tidak percaya bahwa guru benar-benar mencari barang itu." Hani menyeringai setelah mendengar ini. "Hehe, iya, aku yakin kedua lelaki tua itu juga tidak tahu mengapa aku mengambilnya." Silvermoon dengan bingung bertanya, "Tuan, apa maksudmu?" Hani tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menampar kantong penyimpanannya. Dalam kilatan cahaya hijau, jubah sutra muncul di tangannya. Dengan suara berderak, Hani dengan mudah merobek sudut jubahnya. Silvermoon berseru saat melihat ini. Mata Hani telah mengungkapkan semacam kain kecil yang ditulis dengan kekasaran primitif. Hani kemudian menyingkirkan jubah itu dan mulai memeriksa kain itu dengan cermat. Saat Hani melihat benda itu, Silvermoon juga bisa melihatnya. Setelah melihat sekilas, dia berteriak, "Ini adalah peta. Kemungkinan besar peta lembah Devil Fall." Tetap diam, Hani menatap beberapa simbol besar di peta dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Saat mempelajari peta, Hani melihat itu tampak mirip dengan lembah Devil Fall. Namun, ada beberapa area tertentu di peta yang ditandai secara menyeluruh. Merinci bagian-bagian lembah tersebut, serta topografi terdekat dari lokasi yang ditandai. Hani dapat menemukan posisinya sendiri sehubungan dengan area yang ditandai. Tetapi dia terlalu jauh dari area yang ditandai, dan tidak yakin akan ada bahaya apa di depan. Hani bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum meletakkan peta dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa peta itu pasti berisi beberapa rahasia penting, tapi dia tidak bisa mengalihkan perhatian apapun sebelum dia mendapatkan buah pembakar roh. Itu sama pentingnya. Silvermoon sepertinya menebak apa yang dipikirkan Hani dan berkata sedikit lebih jauh. Hani membalik tangannya dan mengeluarkan kotak giok yang baru saja dia peroleh sebelum meletakkannya di dalam tabung bambu yang dia kenakan di punggungnya. Kemudian dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat kipas Seven Flame seharusnya sudah punah atau menghilang sejak lama. Mungkin senior dapat menemukan beberapa bahan pengganti yang dapat diperoleh di dunia kultivasi saat ini dengan pengetahuan Anda tentang kesetaraan materi. Jika saya akhirnya benar-benar mampu memperbaiki harta ini, saya akan menghargai Anda dengan penghargaan tertinggi." Setelah beberapa saat hening, Raja Perbedaan Jiwa dengan dingin tertawa dan menjawab, "Anak muda, apakah kamu pikir aku idiot? Meskipun aku cukup tertarik dengan harta karun roh surgawi, aku tidak akan meneliti metode pemurnian tanpa alasan. Jangan bilang kamu pikir aku akan melakukan itu hanya untuk pujian sederhana." Hani tidak tampak terkejut, sebaliknya dia dengan dingin menjawab, "Harta karun roh surgawi tidak mungkin dimurnikan. Meskipun saya tahu bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang kesetaraan materi, saya tidak yakin apakah Anda benar-benar dapat melakukan ini atau tidak. Tetapi jika Anda berhasil, saya akan berusaha keras untuk memenuhi permintaan Anda. Apakah itu akan memuaskanmu?" Ketika Raja Perbedaan Jiwa mendengar ini, dia berhenti sebelum mendengus dingin. Dengan nada arogan, dia berkata, "Di masa lalu, saya telah menemukan beberapa bahan untuk harta karun roh surgawi di beberapa reruntuhan kultivator kuno, dan mempelajari harta yang menantang dunia ini. Karena harta ini adalah sesuatu yang dihormati oleh para kultivator kuno, saya menjadi sangat penasaran dan memperhatikan secara khusus. Sayangnya, ada terlalu sedikit informasi tentang harta karun roh surgawi, dan saya tidak dapat membuat kemajuan apapun. Sekarang setelah saya menjadi bukan manusia atau hantu, saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk tugas ini hanya untuk menjadi sia-sia. Selain itu, saya hanya akan mencari beberapa bahan pengganti.
Saya tidak akan melakukan sesuatu yang sesulit menciptakan metode baru untuk memperbaikinya. Bagus, saya setuju. Hani setuju dengan senyum berseri-seri. Karena Raja Perbedaan Jiwa memiliki kejeniusan yang menciptakan seni pengembangan hebat, Hani tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun dia sudah memiliki harta karun roh surgawi lainnya kuali surgawi, dia tidak tahu kapan dia bisa menggunakannya. Selain itu, harta karun roh surgawi adalah keberadaan yang menantang surga. Jadi lebih banyak lebih baik. Raja Perbedaan Jiwa terdiam setelahnya. Mungkin sudah memeriksa metode pemurnian di dalam kotak giok. Setelah hal itu selesai, cahaya yang mengelilingi tubuh Hani bersinar terang, dan dia terbang ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Di gunung tempat sarang kalajengking bergaris ungu berada, Markus Nandong dan Lu Weiying sedang menuju ke bawah tanah di dalam terowongan yang tidak dikenal. Itu gelap sampai-sampai mereka hanya bisa melihat 10 meter di depan mereka meskipun kultivasi mereka dalam. Saat Lu Weiying mengikuti 3 meter di belakang Markus Nanlong, dia pelan berkata, "Saudara Nanlong, saya tidak berpikir bahwa akan ada tempat yang begitu dingin dan lembab di dalam wilayah lava. Saya sekarang semakin yakin bahwa gerbang kutukan darah ada di sini." Markus Nanlong tersenyum dan berkata, "Jadi ternyata saudara Lu meragukannya. Anda harus tahu bahwa gerbang kutukan darah bahkan tidak disebutkan dalam catatan yang ditinggalkan oleh Master Cangkun. Atau sekte roh hantu pasti akan ada di sini. Gerbang kutukan darah adalah rahasia yang hanya diturunkan melalui keturunannya." Dengan mata menyipit, Lu Weiying tersenyum dan berkata, "Tetapi jika bukan karena fakta bahwa Anda membutuhkan kekuatan 2 kultivator jiwa baru lahir untuk membuka gerbang kutukan darah, Anda mungkin tidak perlu membawa saya." Sambil tertawa kecil, Markus Nanlong dengan santai berkata, "Kakak Lu pasti bercanda. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Dengan keuntungan sebesar ini, wajar jika saya meminta Anda untuk ikut. Kenapa lagi aku menyembunyikan masalah ini dari anak mudahan itu?" Setelah mendengar itu, Lu Weiying dengan bijaksana menghentikan masalah itu dan berkata, "Kalau begitu, saya harus berterima kasih atas kebaikan Anda, Saudara Nanlong. Dengan hanya 2 orang yang mencari harta karun, adalah bijaksana untuk waspada terhadap anggota kelompok lainnya." Dengan memberitahu Markus Nanlong bahwa dia memiliki tindakan pencegahan di lengan bajunya, seharusnya tidak ada yang jatuh di sepanjang jalan. Dia terutama tidak ingin bertarung di wilayah yang tidak dikenalnya. Markus Nanlong tahu apa yang dilakukan Lu Weiying, dan dia mencibir dalam pikirannya sambil mempertahankan ekspresi tenang. Keduanya tetap diam saat mereka terus menyusuri lorong dan akhirnya melihat cahaya lemah di depan mereka. Keduanya bersuka cita dan segera mempercepat langkah mereka, tiba di dalam gua besar. Gua itu lebarnya lebih dari 300 meter, dan memiliki stalaktit sepanjang 1 meter yang berkilauan dengan cahaya putih yang menggantung dari langit-langit. Tapi hal yang paling menarik perhatian adalah kolam hijau tua selebar 30 meter di tengah gua. Terlepas dari warna zamrudnya, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Menemukan bahwa tidak ada batasan yang ada di dekatnya, Lu Weiying tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Gerbang kutukan darah benar-benar ada di sini?" Melihat Lu Weiying telah mengubah pendiriannya terlepas dari keyakinannya sebelumnya pada keberadaan gerbang, Markus Nanlong meliriknya sebelum mengungkapkan senyum misterius dan berkata, "Itu ada di sini tanpa keraguan. Tapi karena gerbang kutukan darah adalah area yang sangat penting, Master Cangkun menyembunyikan area tersebut dengan batasan tersembunyi sebelum dia pergi." Markus kemudian mengalihkan pandangannya ke kolam di tengah gua. Lu Weiying dengan kosong berbalik ke arahnya dan mulai memeriksa kolam dengan kesadaran yang tiba-tiba. Pada saat itu, Markus Nanlong melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan bendera biru kecil. Celepuk, bendera terbang keluar dari tangannya dan menghilang ke kolam tanpa jejak. Setelah itu, dia membentuk mantra tangan dan mulai bergumam. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba mulai beriak dan perlahan berputar. Rotasi semakin besar dan semakin besar hingga pusaran air besar muncul di tengahnya. Dengungan memancar darinya. "Bendera pemisah air, saya tidak berpikir bahwa saudara Nanlong akan memiliki harta yang sangat langka." Lu Weiying berkata dengan heran. Markus Nanlong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa. Selain membelah air, itu tidak memiliki kemampuan lain."
Dia kemudian dengan lembut berteriak saat dia mengangkat tangannya, menyerang pusaran air dengan 2 segel mantra. Kolam itu tumbuh selebar 10 meter sebelum membuat lorong di depan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Markus Nanlong terbang langsung ke air. Lu Weiying berhenti sejenak sebelum dengan cepat mengikutinya. Sesaat kemudian, ekspresi Lu Weiying memucat. Kolam itu tidak hanya dalam, itu sangat dalam. Dia sudah terbang 1 kilometer ke bawah, dan masih belum ada akhir yang terlihat. Saat dia melirik ke atas untuk melihat ke atas kolam, dia melihat setitik cahaya, dan samar-samar merasakan tekanan dan ketakutan. Untungnya setelah melakukan perjalanan lebih dari 300 meter, dia melihat Markus Nanlong tiba-tiba melambat. Mereka akhirnya mencapai dasar kolam. Lu Weiying merasa lega dan melayang turun menarik cahaya yang mengelilinginya. Dalam kolam adalah area bundar yang lebarnya lebih dari 30 meter, tampak lebih besar dari permukaan kolam. Bendera pemisah air dimasukkan di tengah lantai batu dan bersinar dengan cahaya biru. Di sekelilingnya ada dinding air hijau tua yang tinggi, yang membentang sampai ke permukaan kolam. Lu Weiying melirik ke sekelilingnya dan mengerutkan kening berkata, gerbang kutukan darah sangat tersembunyi. Tidak ada yang akan berpikir untuk pergi sejauh 1 kilometer ke dalam kolam. Sangat membingungkan bagaimana Master Changkun berhasil menemukan ini. Sebagai orang yang memiliki indera spiritual yang luar biasa, kemungkinan besar Master Changkun berhasil menenggelamkan indera spiritualnya secara langsung ke dalam kolam. Markus Nanlong berbicara dengan nada ragu. Karena dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya, dia merasa agak bingung. Itu mungkin, Lu Weiying mengelus dagunya, tetapi tatapannya berkedip. Markus Nanlong bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalah itu ke belakang pikirannya. Dia kemudian menampar kantong penyimpanannya dan memanggil liontin batu giok putih ke tangannya. Dia melepaskan liontin itu ke udara dan mulai berputar di sekitar mereka berdua. Markus Nanlong mengangkat tangannya dan membentuk segel mantra, meluncurkan garis-garis segel mantra berbagai warna ke liontin. Liontin itu dengan bersih menyerapnya dan segera bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Itu berhenti di depan penghalang air sebelum berteriak dengan tangisan poni. Markus Nanlong mengangkat tangannya dan menunjuk ke liontin batu giok. Saat bergetar, kabut cahaya putih menyembur di depannya. Adegan aneh terjadi ketika kabut cahaya putih melewati penghalang air dan mendistorsi gambar seolah-olah merobek lukisan. Saat cahaya itu pecah, gerbang batu melengkung setinggi 10 meter muncul di tempatnya dengan cahaya merah menyala di permukaan. Kepala hantu bertanduk besar diukir di atas gerbang batu, menutupi sebagian besar permukaan gerbang, tampak hidup dan jahat. Ini gerbang kutukan darah. Lu Weiying mengelus dagunya saat dia melihatnya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan saat melihat gerbang. Markus Nanlong melirik gerbang batu dengan ekspresi termenung sebelum menghela nafas panjang. Itu benar, ini adalah gerbang kutukan darah. Lu Weiying melihatnya sejenak dan dengan cemas bertanya, Ki darah di gerbang tampaknya memiliki sifat iblis yang kuat. Apakah tidak akan ada masalah dengannya? Markus Nanlong menoleh untuk melihat Lu Weiying dan berkata, gerbang itu disegel oleh para kultivator kuno dengan menggunakan esensi darah. Secara alami, itu akan berbeda dari batasan umum. Apakah saudara Lu ingin kembali? Lu Weiying menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kembali. Karena kita sudah tiba, bagaimana aku bisa melakukan hal yang begitu bodoh? Tapi kita harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Markus Nanlong menjadi santai dan dia berkata, itu masuk akal, gerbang memang memberi seseorang rasa tidak nyaman. Bagaimana dengan ini? Pertama, kita akan menetapkan beberapa batasan di luar gerbang. Jika sesuatu yang aneh terjadi, kita akan dapat melarikan diri tanpa masalah. Bagus, kalau begitu, mari kita lakukan itu. Lu Weiying segera mengangguk. Akibatnya, Markus Nanlong dan Lu Weiying mengeluarkan beberapa alat pengaturan formasi mantra dan mulai menempatkannya di dasar kolam. Saat Markus Nanlong dan Lu Weiying membuat persiapan untuk memasuki gerbang kutukan darah, ada sekelompok orang yang pelan-pelan mendaki gunung batu hitam besar di daerah lain di lembah. Mereka dipimpin oleh seorang kultivator setengah baya dengan wajah tegas, sementara seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di sisinya.
Mereka adalah Wang Tianzheng dan Wei Wuya. Adapun Wang Tianggu, dia mengikuti 3 meter di belakang mereka. Selain mereka bertiga, ada 4 kultivator formasi inti sekte roh hantu yang mengikuti di belakang mereka. Wang Tianggu melirik kabut merah tidak jauh di atasnya dan bergumam. Tanah jahat ini benar-benar jahat. Bahkan daerah terpencil memiliki batasan yang ditempatkan setiap 50 km. Anda tidak bisa terbang lebih dari 10 meter dalam satu waktu. Wang Tianzheng dengan tenang menjawab, semakin dibatasi areanya, semakin menggambarkan kita berada di tempat yang tepat. Jika kita adalah kultivator kuno, kita juga akan menempatkan batasan yang paling mungkin untuk menghalangi kultivator lain menginjakkan kaki di sini. Lagi pula, dibutuhkan setidaknya 1 hari dengan berjalan kaki untuk melewatinya. Wang Tianggu mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan dan berkata sambil tertawa, setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk ini, saya tentu berharap kita tidak menemukan tempat yang salah. Kita sudah kehilangan 3 murid dalam perjalanan ke sini. Pada saat itu, Wei Wuya sedang melihat ke puncak gunung dan tanpa ekspresi berkata, setelah kita memasuki kedalaman lembah, kita berjalan selama 3 hari. Jangan bilang bahwa kita harus berjalan beberapa hari lagi sebelum kita tiba. Wang Tianzheng tidak berani mengabaikan Wei Wuya dan pelan berkata, tenanglah rekan Taoist Wei. Kita akan berada di sana setelah kita melewati gunung ini. Setelah ini selesai, sekte roh hantu kami akan menjadi sekte jalan iblis terbesar di selatan surgawi, dan rekan Taoist Wei akan menerobos ke tahap transformasi dewa. Ini hanya masalah waktu saja. Wei Wuya terdiam sesaat sebelum dia mendengus mengejek. Sejujurnya, aku tidak menaruh banyak harapan pada legenda Taman Roh Ether. Kemungkinan besar itu adalah rumor palsu yang disebarkan oleh para kultivator kuno. Jika ada ruang seperti itu yang menghubungkan dunia roh dengan dunia kita, itu seharusnya sudah ditemukan. Bagaimana itu bisa dirahasiakan sampai sekarang? Wang Tianzheng tidak mengungkapkan keterkejutan apapun dan malah bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saudara Wei tidak mempercayainya, mengapa Anda langsung menerima undangan kita? Tanpa berpikir lebih jauh, Wei Wuya dengan belak-belakan berkata, rekan Taoist Wang tampaknya mengerahkan setengah dari elit sektenya untuk masalah ini. Tampaknya Anda memiliki kepercayaan diri dalam perjalanan Anda ke lembah Devil Fall. Bahkan jika Anda tidak menemukan Taman Roh Ether, Anda setidaknya pasti menemukan area rahasia kultivator kuno. Karena itulah saya setuju untuk mengizinkan Anda mendapatkan dukungan dari reputasi saya dan menekan para kultivator lain di lembah. Bagian harta yang Anda berikan kepada saya seharusnya cukup murah hati. Master Sekte Roh Hantu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara Wei cukup tajam. Namun ini adalah sesuatu yang Anda salah pahami. Sekte saya telah menghabiskan upaya seperti itu untuk benar-benar melakukan perjalanan ke Taman Roh Ether. Taman Roh Ether bukanlah rumor palsu. Sebaliknya, lembah Devil Fall diciptakan oleh para kultivator kuno untuk satu-satunya tujuan melindungi Taman Roh Ether. Setelah kita melewati gunung ini, hanya perlu 6 jam sebelum Anda secara pribadi melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Ketika kita membuka jalan ke dimensi saku tempat itu berada, kita akan membutuhkan banyak kekuatan rekan Taoist Wei. Ketika Wei Wuya mendengar ini, kegembiraan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Jika kamu mengatakan itu dengan pasti, kamu pasti telah memperoleh bukti bahwa Taman Roh Ether itu ada. Tepat sekali, sekte kami memiliki keyakinan tertentu bahwa Taman Roh Ether itu ada. Adapun buktinya, rekan Taoist Wei akan tahu setelah Anda sampai di sana. Begitu pria paruh baya berjubah hitam selesai berbicara, dia memasang ekspresi misterius. Meskipun dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir awal, wataknya yang percaya diri memberi Wei Wuya perasaan tidak nyaman. Wei Wuya mengangguk dan ekspresinya kembali normal. Tapi dia dengan dingin tersenyum dalam pikirannya. Tidak peduli seberapa berlebihan kata-kata Master Sekte Roh Hantu, kecuali dia secara pribadi melihat Taman Roh Ether, dia akan tetap sepenuhnya ragu. Tentu saja, Wei Wuya tidak akan mengatakan kata-kata itu langsung kepadanya. Dia hanya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan berkata, setelah tetua Sekte Muzong memasuki lembah, dia memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Sekarang setelah sekian lama berlalu, apakah Anda pikir Anda bisa memberitahu saya tentang keberadaannya?
Tentunya sekte Anda tidak mengirim tetua jiwa baru lahir ke lembah Devil Fall hanya untuk berjalan-jalan. Wang Tiansheng tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaannya dan dengan santai menjawab, "Saudara Wei pasti bercanda. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda. Tetua Zong telah dikirim untuk mengumpulkan harta dari daerah rahasia lainnya di lembah. Tentu saja meskipun harta itu mungkin berharga, itu tidak sepenting Taman Roh Ether." Ketika Wei Wuya mendengar ini, dia dengan datar tertawa dan tidak bertanya lebih jauh tentang masalah itu. Akibatnya, kelompok kultivator melanjutkan perjalanan mereka dalam diam. Di hamparan batu yang kasar dan tidak rata, ada 7 murid sekte roh hantu yang tersebar dan terus mencari sesuatu. Tetua Zong sekte roh hantu melayang di tengah area tanpa membuat gerakan sedikit pun. Meskipun indera spiritualnya dapat dengan mudah menyelimuti hutan belantara sejauh puluhan kilometer di sekitarnya, dia perlu menemukan tanda tertentu, sesuatu yang hanya dapat ditemukan dengan usaha dan ketelitian. Akibatnya, dia menahan ketidaksabarannya dan mengirim para murid di bawah komandonya untuk perlahan-lahan menyaring bebatuan. Di daerah lain lembah, gemuruh guntur tiba-tiba bergema dari jurang yang tertutup cahaya pelangi. Setelah badai petir dan guntur, sekelompok kultivator muncul dari cahaya pelangi. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang Taois tua. Meskipun keduanya tampak tidak menderita luka apapun, mereka masing-masing memiliki penampilan yang menyedihkan dan kulit pucat. Mereka adalah Taois Seven Crystal dan Dong Mengtu, tetua dari sekte roh pengendali. 5 kultivator berjubah hijau lainnya berjalan di belakang mereka dengan jubah yang sama rusaknya dan kulit pucat. Seolah-olah mereka telah menderita sedikit rasa sakit. Adapun 2 boneka jahat, mereka tampak sama sekali tidak berubah, bahkan tanpa kerusakan sedikit pun. Setelah terbang 100 meter jauhnya, Dong Mengtu berbalik untuk melirik jurang di belakangnya sebelum berbalik untuk melihat kedua boneka jahat itu. Kita akhirnya menembus penghalang dan memasuki kedalaman lembah. Saya tidak berpikir 2 boneka rekan Taois Seven Crystal akan menyaingi kekuatan seorang kultivator di puncak awal tahap jiwa baru lahir. Saya benar-benar iri. Setelah mendengar ini, Taois Seven Crystal berkata, "Boneka hanyalah boneka, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bawahan Anda? Dengan teknik elemental mereka, saya yakin mereka akan mampu melawan bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir." Taois Seven Crystal jelas waspada terhadap Dong Mengtu. Begitu mereka meninggalkan jurang, dia menjaga jarak darinya. Boneka-bonekanya berdiri di belakangnya saat mereka berdua mulai berkedip dengan berbagai warna cahaya. Ketika Dong Mengtu melihat ini, wajahnya menjadi cemberut dan dia segera menghela nafas. Dengan senyum masam, dia berkata, "Bukankah rekan Taois Seven Crystal terlalu waspada terhadap saya? Kita telah menghabiskan 2 hari terakhir bekerja sama untuk menerobos formasi. Rekan Taois seharusnya tidak mencurigai saya. Bukankah lebih baik untuk mempertimbangkan kembali bergandengan tangan dan mencari harta bersama? Itu akan jauh lebih aman daripada pergi sendirian." "Saudara Dongmen, saya tidak mencurigai Anda. Hanya saja aku suka menyendiri. Tolong jangan menyarankan untuk bergandengan tangan lagi. Karena kita sudah memasuki kedalaman lembah, kita harus berpisah." Taois Seven Crystal terkekeh dan memberi hormat kepada Dong Mengtu. Namun dia tidak pergi dan malah menatapnya dengan hati-hati. Ketika Dong Mengtu melihat ini, dia mengerutkan kening sejenak sebelum tersenyum. "Karena rekan Taois Seven Crystal tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kita akan berpisah di sini. Saya harap Anda mendapat panen besar." "Hehe, maka saya berharap Anda beruntung juga." Ekspresi Taois Seven Crystal santai, dan dia pergi dengan bonekanya mengikutinya. Dong Mengtu memperhatikannya saat dia pergi ke kejauhan, dan wajahnya menjadi cemberut. Dong Mengtu menghela nafas kesal. Hantu tua itu benar-benar terlalu berhati-hati. Sudah 2 hari dan dia tidak lengah. Dengan 2 boneka itu, mencari di kedalaman lembah akan jauh lebih aman. Dia kemudian melihat sekeliling dan menampar kantong binatang rohnya. Dengan embusan angin, kelelawar perak berkilauan muncul di depannya. Dong Mengtu mengangkat tangannya dan melemparkan pil obat hitam legam ke mulut kelelawar perak.
Kelelawar kemudian terbang sekali di udara sebelum menembak ke langit. Ketika Dong Mengtu melihat ini, dia buru-buru memanggil 5 kultivator di belakangnya dan memimpin jalan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan.